Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub kulliha saghiriha wa kabiriha sirriha wa alaniyatiha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti. Wa liman dakhala fi baiti ajmain. Summa khususan al-Fatihah ila hadratil muallif kitab Bidayatul Mustafid. Sayyidi Syekh Muhammad Al-Mahmudi ghafarallahu lahu wa rabbuh. Wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Kita ngaji sampai tengah 6 aja ya. Aja berapa? Jam berapa? Berangkat Sampai jam 6 ngaji ya. Iya. Berangkat jam 7. Udah sampai jam 6 aja deh ngaji. Sekarang jam berapa kan? 20 menit. Hah? Tengah 6 aja, tengah 7 aja. Tengah 7 aja, tengah 7. Siap. Sampai tengah 7 aja deh. Maksudnya yang tengah jam buat ajak persiapan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang materinya tentang mad iwaw. Ma huwal maddul iwadu wa ma qadru maddi ada ya? Yaitu sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Sin as-su'alu, pertanyaan. Ma huwal maddul iwadu wa ma qadru maddihi. Kalau diartikan secara bebas, apa mad iwad itu dan berapa ukuran panjangnya? Itu kalau arti bebas. Tapi kalau logat mengikuti tarkibul kalam, ma itu apa? Wa bermula ma. Al-maddul iwadu yakni mad iwad. Wa ma dan berapa? Qadru maddihi, ukuran panjangnya mad iwad. Apakah mad iwad itu dan berapakah ukuran panjangnya mad iwad? Jim al-jawabu, jawaban. Huwa bermula mad iwad. Al-waqafu yaitu waqaf. Alat tanwini terhadap tanwin. Al-mansubi yang dinasobkan. Fi akhiril kalimati yang berada di akhir kalimat. Jadi yang dimaksud mad iwad menurut keterangan di dalam kitab Bidayatul Mustafid yaitu al-waqfu ala tanwinil mansubi fi akhiril kalimati. Mewakofkan terhadap tanwin yang dinasobkan, tanwin yang mansub yakni fathatain fi akhiril kalimati yang berada di akhir kalimat. Mewakofkan terhadap tanwin yang dinasobkan atau yang difathahkan yang berada di akhir kalimat. Itulah yang disebut
mad iwad. Wa qadru madhi bermula ukuran panjangnya mad iwad harokatani, yaitu 2 harokat. Jadi mad iwad itu panjangnya 1 alif sama dengan 2 harokat, sama seperti panjangnya mad asli atau mad tabi'i atau mad badal. Misal jalika bermula contohnya mad iwad alima, hakima. Kalau umpama yang pertama tidak diwakafkan, maka dibaca aliman hakima. Tapi kalau misalnya masing-masing diwakafkan, alima hakima, aliman hakima, nah, hakima ma. Nah, itu mad iwad. Kenapa disebut mad iwad? Karena tanwin yang mansub yang berada di akhir kalimat diwakafkan. Jadi setiap mewakafkan tanwin mansub, yakni tanwin yang fathatain yang berada di akhir kalimat, maka yang seperti ini hukumnya mad iwad. Mewakafkan tanwin mansub yang berada di akhir kalimat, itulah mad iwad. Tapi ketika umpama tidak diwakafkan, maka tidak ada mad iwad. Tidak ada mad iwad. Di sini contoh aliman hakima. Nah, mad iwadnya hanya ada pada kalimat hakima ma. Tapi alimannya tidak ada mad iwad. Di situ yang ada adalah ijhar halqi, tanwin bertemu ha. Kecuali kalau diwakafkan, masing-masing diwakafkan, maka masing-masing hukumnya mad iwad. Seperti alima, hakima, azija, hakima, ghafuro, rahima, wal adiyati dhabha. Ha itu mad iwad. Terus wal adiyati dhabha. Terus bal muriyati qadha. Apa? Bal muriyati qadha. Bal muriyati. Salah enggak? Bal muriyati qadha. Masa bal muriyati siapa? Waalaikumsalam. Masuk. Aja. Santri. Neng. Santri. Boko. Eko bukan? Iya. Oh, bentar ya. Langsung aja masuk sana. Neng. Ada Wal adiyati dhabhan. Terus Bal muriyati qadha. Terus bal mughirati subha. Nah itu mad iwad semua kan ujungnya nah. Jadi alhasil kesimpulannya, apabila kita mewakafkan tanwin yang mansub, yakni tanwin yang fathatain yang berada di akhir kalimat. Mana pena? Kendaraan aja, kendaraan darat, udara, laut aja kendaraan. Beda-beda. Apa? Darat, laut. ما هو المد العوض وما قدر مده Mobil nah ya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma والوقت قدر مده
cepat. Coba BK itu. SGC ke lagi namanya. Oh iya. Ini sih bukan Cibitung sih, Mas. Itu masih Cikarang Barat. Ya Mas ini berarti di M2000 bukan? Iya, cuman sono lagi. Saya lewat situ jalan ya. Oh, ke pasar di Bitung enggak? Lewat. SGC Udah jauh, tahu jalan potongan kan? tahu. Lewat Iya, mana? lewat. Enggak Iya, 100. terus ada Ejip, potong lagi ke Mulimo ke belakang. Ke depan macet. Iya, Bapak kalau sana lihat itu Iya. lewat yang jalan kampung turunan. Enggak kamu tuh. Yang ada tukang ininya. Yang tanya. Oh. Iya. Jadi gopek. Kawasan dia. Oh, itu langsung terus. Dan lewat di pasar ya berarti ya? Iya. Lewat di Bitung. Iya. Jadi terus. Terus. Kalau nggak macet lah, dalam mau 40 menit. Kita picture lah. Sejam. Jangan muter juga ke kampung mah. Iya. Jadi muter. Kalau itu jauh juga kalau jalan raya biasa mah. Heeh. Mau macet ya. Macetnya nggak kuat mah. Inna ila rabbina lamun bukan Subhanallah bisa Ya. Joy ka. Mas Bill sa kulit. Al-waqfu ala tanwinil mansubi bi akhir kalimati bahwa al-madul iwad mewakafkan terhadap tanwin yang mansub, yakni tanwin yang fathatain di akhir kalimat, maka itulah yang disebut madul iwad. Contohnya aliman hakima, ketika ditanyakan hakima ma, itu hukumnya adalah mad iwad. Kenapa? Jawabannya karena mewakafkan tanwin yang mansub yang berada di akhir kalimat. Namun ketika umpama tidak diwakafkan bacaannya, maka tidak ada hukum mad iwad. Ada hukum apa? Ya tergantung huruf yang ada di depannya. Kalau huruf yang di depannya huruf ijhar, ya berarti hukum ijhar. Kalau huruf yang ada di depannya berarti huruf idgham, ya berarti hukum idgham gitu kan. Kalau iklab ya iklab, kalau ikhfa ya ikhfa, gitu. Tergantung. Sin as-su'alu, pertanyaan, ma huwal maddul lazimul mustaqqalul kalimiyyu. Apakah mad lazim mustaqqal kalimi itu? Ma itu apa? Huwa bermula al maddul lazimul mustaqqalul kalimiyyu, mad lazim mustaqqal kalimi. Jim al jawabu, jawaban.
bermula mad lazim musaqqal kalimi ayakuna, yaitu bahwasanya ada atau terbukti ba'da harfil mati, sesudah huruf mad, baik itu huruf madnya berupa alif atau berupa wawu atau berupa iya. Kan huruf mad ada 3 kan, alif, wawu, iya. Al alifus sakinatu al maktuhu ma qablaha, alif sukun sebelumnya huruf berbaris fathah, wal wawu sakinatu al madmumu ma qablaha, wawu sukun sebelumnya huruf berbaris doma, wal yaus sakinatu al maksuru ma qablaha, iya sukun sebelumnya huruf berbaris kasroh. Itulah huruf mad tabi'i. Jadi huruf mad tabi'inya bisa alif, bisa wawu, bisa iya. Yang jelas yang disebut mad lazim musaqqal kalim itu adalah terbukti sesudah huruf mad opo harpun huruf musaddadun yang ditasdidkan atau huruf yang bersyiddah fi kalimatin yang berada di dalam sebuah kalimat, fi kalimatin yang berada di dalam kalimat wahidatin yang satu. Maksudnya fi kalimatin wahidatin yang berada dalam satu kalimat atau sebuah kalimat. Nahwu contohnya walau dolin. Nah, contoh yang lain as-soh. Contoh yang lain at-tammah. Contoh yang lain seperti dalam sholawat kamilah, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman. Nah, ya. Wama asbaha jalika, wama dan barang asbaha yang menyerupai, atau wama dan contoh asbaha yang menyerupai jalika terhadap contoh-contoh tersebut yang tadi dibaca sebelumnya. Jadi kesimpulannya bahwa menurut keterangan di dalam kitab Hidayatul Mustafid, bahwa yang disebut mad lazim musaqqal kalim itu adalah ayyakuna ba'da harfil mati harfun musaddadun fi kalimatin wahidatin, yaitu terbukti sesudah huruf mad terdapat huruf yang bertasdid yang berada dalam satu kalimat. Atau untuk lebih mudah memahaminya, bahwa mad lazim musaqqal kalimi itu adalah apabila setelah mad tabi'i ada huruf yang bertasdid. Ini itu lebih mudah lagi, lebih mudah memahaminya. Apabila setelah mad tabi'i ada huruf yang bertasdid, maka itu dinamakan mad lazim musaqqal kalimi. Contohnya seperti tadi, walau dolin. Kalau umpama ditanyakan dolin, di situ ada dua hukum. Pertama mad lazim musaqqal kalimi, yang kedua mad arid lis sukun. Yang pertama, kenapa dinamakan mad lazim musaqqal kalimi? Jawabannya, karena setelah mad tabi'i terdapat huruf yang bertasdid, yaitu huruf lam. Itu. Sin as-su'alu, pertanyaan. Ma miqdaru madhi, berapakah ukuran panjangnya mad lazim musaqqal kalimi? Berapakah ukuran panjangnya mad lazim musaqqal kalimi? Jim. Al jawabu, jawabannya, miqdaru madhi, bermula ukuran panjangnya mad lazim musaqqal kalimi salasu
alifatin, yaitu 3 alif. Salasu alifatin, yaitu 3 alif. Bisitti harokatin, dengan 6 harokat. Bisitti harokatin, dengan 6 harokat. Jadi mad lazim musaqqal kalimi itu panjangnya 3 alif 6 harkat, sama dengan panjangnya mad adli sukun ketika dibaca tingkah tul, ya, 6 harkat. Tapi kalau mad sama seperti mad apa lagi? Mad wajib mutasil 3 alif 6 harkat. Kecuali mad jaid munfasil itu paling panjang 2,5 harkat. Kalau mad wajib mutasil itu sebenarnya panjangnya 3 alif 6 harkat. Enggak ada istilah bacaan qasar, tawasud, tul dalam mad wajib mutasil. Juga enggak ada istilah hadar, tadwir, tartil. Karena panjangnya mad wajib mutasil itu hanya satu macam, 3 alif 6 harkat. Tapi ketika umpama orang napasnya pendek, nggak mampu untuk ya membaca panjang 3 alif 6 harkat dalam mad wajib mutasil, nggak apa-apa 2 harkat paling tidak. Berarti itu ada ujur, berarti yaitu ujurnya napasnya pendek. Nggak mungkin orang napas pendek memaksakan diri untuk 6 harkat, nggak bisa, pasti nggak bisa. Tapi yang penting jangan kurang dari 1 alif 2. Jadi mad wajib mutasil bacaan terpanjang 3 alif 6 harkat, sama dengan bacaan terpanjang mad lazim musaqqal kalimi. Demikian pula mad jaid munfasil bacaan terpanjang itu 2,5 alif 5 harkat. Tapi mad jaid munfasil mah boleh dibaca 2 harkat, 4 harkat, 5 harkat, sama seperti mad adlis sukun boleh dibaca 2 harkat, 4 harkat, 6 harkat. Nama itu kan mad adlis sukun itu bacaan terpanjang 3 alif 6 harkat, disebutnya bacaan tul. Allah alam bisawab. Dapati 2 hukum ya. Pertama tentang hukum mad iwad, mad iwad. Yang kedua tentang hukum mad lazim musaqqal kalimat. Dan cukup 2 hukum lah. Allah alam bisawab. Oleh yang mad mad apa teh? Mad badal. Mad badal itu kemarin Apa tuh? Lupa. mad sebagai pengganti dari hamzah kedua yang berbaris sukun yang dibuang, diganti dengan fathah mamdudah. Seperti amana asalnya amana, imanan asalnya imanan. Oh, bukan dia. Amun amin tuh kita yang yasin itu. Amantum sama. Itu ada 2 kan alif hamzah. Iya, asalnya amantum sama. Mewakafkan terhadap tanwin mansub yang berada di akhir kalimat namanya Mad iwad. mad iwad. Contohnya aliman hakima. Contoh yang lain alaikum rokiba. Contoh yang lain ghafurur rahima. wan 'adiyati dhabha. Atau tasbih di bulan Rajab. Astagfirullahaladzim innahu kana ghaffaro. Yang kedua, astagfirullahaladzim innahu kana tawwabar rahima. Yang ketiga, innahu yaghfiru dzunuba jami'a. Ghaffaro, tawwabar rahima, yaghfiru dzunuba jami'a. Jami'a itu mad iwad. Jadi al-waqfu, masih ingat? Al-waqfu ala tanwinil mansubi fi akhiril kalimati. Mewakafkan tanwin yang mansub
yang berada di akhir kalimat. Patu sama al-maddul iwad, maka dinamakan mad iwad. Kemudian apabila sesudah mad tobi atau sesudah huruf mad lah, huruf madnya bisa alif, bisa wawu, bisa i, iya. Apabila setelah huruf mad terdapat huruf yang bertasdid, itu namanya mad lazim musaqqal kalimi. Berarti kalau disimpulkan, mad lazim musaqqal kalimi itu adalah apabila setelah mad tabi'i terdapat huruf yang bertasdid. Panjangnya salasu alifatin bisiti harokatin, 3 alif 6 harokat. Cukuplah dua hukum aja. hukum yang dia paling merumit. Tinggal ngapain kayaknya, ngapain kitabnya aja. Udah korek. Ya, op. Mau dola. Udah,